Pembelajar yang budiman, sekarang mari kita melakukan identifikasi e-commerce. Ke depan e-commerce akan tumbuh semakin pesat, mapan, terpercaya, dan canggih. Untuk itu, penting mengetahui dan memahami persoalan mendasar seputar transaksi e-commerce agar secara akademis, terutama di bidang hukum, pertumbuhan e-commerce senantiasa mendapatkan pengawalan hukum agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sehingga menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman dalam bertransaksi dan melahirkan kepastian hukum. Berdasarkan lingkup masalahnya, kompleksnya masalah hukum pada transaksi e-commerce dapat dikelompokkan setidaknya menjadi 3 domain, yaitu domain privat, domain publik yang berkaitan dengan transaksi, dan domain publik yang berkaitan dengan aspek keamanan transaksi dan aspek pidana. Permasalahan e-commerce berdasarkan cakupan masalahnya, saya memilahnya menjadi 3 domain. Pertama, pada domain privat mencakup aspek-aspek keperdataan bagi para pihak yang terlibat pada transaksi e-commerce, yaitu masalah kontrak, masalah pembayaran, masalah logistik, dan asuransi. Kedua, pembahasan pada domain publik yang berkaitan dengan transaksi meliputi domain name, perpajakan, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan data privacy. Sedangkan yang ketiga, pembahasan domain publik yang berkaitan dengan aspek keamanan transaksi dan aspek pidana meliputi information security dan aspek pidana itu sendiri. Selain itu, terdapat pula pendekatan lain dalam pengaturan transaksi e-commerce, yaitu 1. Aspek hukum pada transaksi online, 2. Pengaturan terhadap rights in e-commerce, 3. Pengaturan terhadap information content, dan yang keempat, pengaturan terhadap online conduct. Pembelajar yang budiman, sebelum membahas lebih jauh tentang aspek hukum transaksi e-commerce, mari kita bahas secara garis besar pengenalan transaksi e-commerce. Pertama, mari kita identifikasi skema transaksi e-commerce. Pada transaksi e-commerce saat ini dilakukan oleh B2B, business to business, B2C, business to consumer, dan C2C, consumer to customer. Sedangkan saat ini pemerintah pun sudah memanfaatkan online transaction dan online services, sehingga aktivitas online tidak sekedar didominasi oleh aktivitas komersial, pun aspek pelayanan publik juga sudah mendapat diselenggarakan secara online. Pada transaksi B2B, business to business, karakteristiknya adalah 1. Platform bisnis sengaja dibangun oleh para pebisnis untuk memfasilitasi aktivitas bisnis mereka. Karakter yang kedua, para pihak merupakan mitra yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan bisnis. Yang ketiga, para pihak sebelumnya telah menyepakati format bisnis dan membangun atau menyiapkan suatu sistem. Yang keempat, sistem yang dibangun bersifat eksklusif, artinya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Sistemnya bersifat personal, maksudnya dibangun khas sesuai dengan keperluan bisnis yang dijalankan, dan bersifat private, yaitu tidak untuk umum. Jadi sistem yang dibangun semacam peer-to-peer model. Karakter selanjutnya adalah transaksi B2B dijalankan secara berkala dengan pola repetisi. Format B2B merupakan format yang mula-mula dan sudah lama dijalankan pada transaksi e-commerce. Contohnya adalah ATM bersama, electronic mall seperti alibaba.com, tokopedia.com. Format B2B yang telah lama ada dan dijalankan contohnya electronic data interchange, service monitoring service. Jadi kalau kita bicara tentang kepelabuhanan, bagaimana port to port itu mengatur keluar masuknya kapal, itu menggunakan service monitoring service, port management, air traffic management. Skema transaksi berikutnya adalah B2C, business to consumer. Format ini menjadi pendorong utama melaju pesatnya transaksi e-commerce. Karakter transaksinya adalah 1, sebelumnya tidak terdapat hubungan kerja atau hubungan bisnis di antara para pihak. Mereka baru terhubung ketika konsumer melakukan transaksi di situs yang disediakan oleh pebisnis. Bagi pebisnis, situs bisnis dilakukan sebagai lapak berjualan atau lapak transaksi, sehingga fasilitas transaksi online yang disediakan pebisnis pun disesuaikan dengan format bisnis yang ia jalankan. Ketiga, sifat transaksinya single transaction based, artinya beli putus.
Yang selanjutnya, sistem transaksi yang disediakan pebisnis bersifat friendly user and easy to access. Contoh skema bisnis B2C adalah hampir semua lapak e-commerce yang ada saat ini merupakan contoh skema B2C. Anda coba cek gramedia.com, Pizza Hut Delivery, psd.co.id, hokben.co.id, bananarepublic.gap.com, atau store.acer.com. Itu semua adalah contoh B2C yang melaksanakan aktivitas untuk single transaction. Sedangkan skema ketiga yaitu C2C, consumer to consumer. Ini merupakan skema yang saat ini marak dilakukan. Karena skema ini memberikan banyak kemudahan bagi perorangan atau usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Umumnya, C2C berbisnis mengandalkan sosial media, sehingga tidak perlu mempunyai situs sendiri untuk berjualan. Akun sosial media dipergunakan sebagai pintu masuk dan tampilan sosial media dimanfaatkan sebagai media pariwara. Komunikasi dilakukan via WhatsApp biasanya, dan pembayaran via transfer, pengiriman via kurir. Mudah, praktis, operable. Pembelajar yang budiman, sekarang kita identifikasi pola transaksi e-commerce. Kita mengenal 3 pola transaksi e-commerce, yaitu yang pertama offline deal, online execution. Jadi rata-rata skema B2B menggunakan pola ini. Jadi hubungan hukum dilakukan offline, kemudian eksekusi transaksinya secara online. Pola yang kedua yaitu online deal and offline execution. Hubungan hukum atau transaksi terbentuk secara online, eksekusi transaksi secara offline. Maksudnya pembayarannya via transfer, barang tiba via kurir dan pengiriman pos, tetapi transaksinya dilakukan melalui media internet. Bentuk yang ketiga adalah online deal and execution. Lazimnya terjadi jika komoditas yang ditransaksikan berupa digitized goods or services. Contoh, jika kita membeli software yang setelah bayar dapat langsung di-download atau beli e-book, online bidding, atau online consultation. Pembelajar yang budiman, marak dan merebaknya penggunaan internet dalam bidang komersial ini terjadi karena beberapa manfaat yang dapat dituai oleh pebisnis dan konsumen secara timbal baik. Mari kita identifikasi apa manfaatnya. Manfaat yang pertama, pebisnis bisa bertemu langsung dengan konsumennya secara lebih mudah tanpa kendala waktu dan tempat. Pun konsumen dapat relatif mudah menemukan komoditas yang diperlukannya hanya dengan login internet dan browsing. Bagi pebisnis, memanfaatkan internet itu memperluas jangkauan pasarnya, bahkan bisa menjangkau pasar global. Bagi pebisnis yang sebelumnya sudah menjalankan bisnis online, maka memanfaatkan media online pada bisnisnya dimaksudkan untuk meningkatkan layanan pada konsumen sehingga menumbuhkan consumer loyalty. Ketika konsumennya sudah loyal, maka marketnya akan eksis. Ketika marketnya eksis, maka bisnisnya akan sustainable. Manfaat yang terakhir adalah pebisnis dapat melaksanakan bisnisnya relatif efisien dan efektif baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Pembelajar yang budiman, selain manfaat, transaksi bisnis ataupun internet pun mempunyai banyak tantangan. Yang pertama, mengingat transaksi online ini menerabas kendala jarak dan waktu, bersifat borderless, sehingga untuk transaksi para pihak tidak perlu bertemu face to face, maka resiko cedera janji menjadi sangat besar. Berkaitan dengan resiko cedera janji yang sangat besar, maka peluang untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan hak pun relatif menjadi lebih sulit dicapai. Yang ketiga, sejalan dengan semakin canggih dan cepatnya inovasi dan invensi teknologi, sementara pengetahuan, penguasaan, dan adaptasi teknologi oleh masyarakat luas tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama, maka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk maksud-maksud jahat menjadi semakin besar, sehingga menimbulkan kerugian material yang lebih besar pula. Yang keempat, ada tuntutan untuk semakin meningkatkan information security system, karena hal ini menjadi syarat mutlak dalam membangun kepercayaan masyarakat. Yang kelima, tantangannya, karena transaksi ini membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan,
maka resiko gagal transaksi, artinya ketika infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan itu tidak tersedia, maka resiko gagal transaksi juga tinggi. Ketika gagal transaksi itu terjadi, maka timbul kerugian dan akan terdapat kerugian dalam meraih keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh. Demikian pembelajaran yang budiman telah kita diskusikan bersama tadi 4 topik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah dengan tekun dan sabar mengikuti presentasi ini. Sampai jumpa di MOOC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.